Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam PJJ Matematika Wajib kelas 10 dengan Ibu Siti Nuraini. PJJ hari ini kita akan membahas tentang bab sistem persamaan linier 3 variabel yang disingkat dengan SPLTV. Dan hari ini yang pertama kita bahas yaitu tentang bentuk persamaan linier 3 variabel, PLTV. Kompetensi dasarnya. Yang pertama untuk pengetahuan menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran pertama ini diharapkan peserta didik mampu memahami konsep persamaan linier 3 variabel dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV itu merupakan sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linier dengan 3 variabel yang sama. Biasanya kita menggunakan X, Y, dan Z. Perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli, yaitu buah nanas, pisang, dan mangga. Nah, ini yang akan kita jadikan variabel. Nanas, pisang, mangga. Namun, karena keterbatasan modal, dia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang banyak diminati tersebut. Oleh karenanya, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Nah, di hari pertama, modal yang terkumpul adalah 2.640.000. Sehingga pedagang tersebut dapat membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Nah, ini kita bisa jadikan kalimat matematik sampai titik sini. Kita baca dulu sebelumnya. Untuk hari kedua, pedagang tersebut memperoleh modal Rp1.510.000 dan dapat membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Sedangkan untuk hari ketiga dengan modal 2.750.000, pedagang tersebut dapat membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Jika variabel X menunjukkan harga per dus buah nanas, variabel Y menunjukkan harga per dus buah pisang, dan Z menunjukkan harga per dus buah mangga. Bagaimana persamaan matematisnya dari permasalahan tersebut? Nah, di sini kita diminta membuat persamaan matematisnya. Kita lihat. Nah, pertama, di sini dikatakan variabel X menunjukkan harga per dus nanas. Berarti nanas itu X. Per dusnya. Lalu, Y-nya itu menunjukkan harga per dus buah pisang. Pisang itu Y.
Dan yang terakhir, variabel Z menunjukkan harga per dus buah mangga. Mangga itu Z. Nah, lalu kita buat matematisnya dari titik yang sini. Hari pertama modal terkumpul 2.640.000 untuk dapat membeli 3 dus buah nanas. Berarti kita menulisnya 3X. 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, ditambah 2Y, dan 5 dus buah mangga. Ini dari hari pertama nih. Ini hari pertama. Nah. Nih. Sampai 5 dus buah mangga. Berarti ditambah 5Z. Itu modalnya 2.640.000. Ini kalimat matematika yang pertama. Yang kedua, untuk hari kedua, ini mulai dari sini sampai mangga. Nih, sampai sini. Dia mempunyai modal 1.510.000. Dapat membeli 1 dus nanas, berarti X. 3 pisang, 3 dus pisang, berarti 3Y. Serta 2 dus mangga, berarti 2Z. Dengan modal 1.510.000. Ini kalimat matematika yang kedua. Persamaan yang kedua. Berikutnya, dengan modal 2.750.000 di hari ketiga. Dapat membeli, sampai mangga juga ya. Dapat membeli 4 dus nanas. Berarti 4X ditambah 5 dus pisang. 5Y ditambah 3 dus mangga. 3Z. Dengan modal 2.750.000. Ini persamaan matematis yang ketiga. Nah, kalau ditanya persamaan matematisnya dari permasalahan ini soal cerita, ini adalah seperti ini. Tuh, kalian bisa ya. Jadi, bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z itu sama dengan D1. Sedangkan bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel berarti ada 3. Kalau ini persamaan, sistemnya ada 3 persamaannya. A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Dengan keterangan variabelnya adalah X, Y, dan Z. Sedangkan koefisien itu adalah yang di depan variabel, yaitu A1, A2, A3, B1, B2, B3, serta C1, C2, C3. Dan yang terakhir adalah konstanta. Konstanta ini adalah yang di belakang sama dengan D1, D2, dan D3. Itu bentuk umumnya. Penjelasan berikutnya, jika X sama dengan X0, Y sama dengan Y0, dan Z sama dengan Z0 yang memenuhi sistem persamaan tersebut, maka akan berlaku hubungan X kita ganti dengan X0. A1 X0 ditambah
D1Y0 ditambah C1Z0 itu hasilnya sama dengan D1. Dan jika dimasukkan dengan ini A2X0, B2Y0, C2Z0 itu hasilnya D2. A3X0 ditambah B3Y0 ditambah C3Z0 itu hasilnya D3. Nah, jika ditanya pasangan berurutannya itu adalah X0, Y0, Z0. Disebut penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dan X0, Y0, Z0 disebut himpunan penyelesaian. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, beberapa langkah dalam menyusun model matematika yang berbentuk sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan atau menerjemahkan masalah ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Ini adalah problem real. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai konsep matematika dan asumsi yang digunakan yang berkaitan dengan masalah. Ini adalah problem matematiknya. Yang ketiga, merumuskan model matematika atau kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah. Nah, ini adalah proses matematisasi. Merumuskan sistem persamaan linear 3 variabel yang merupakan model matematika dari masalah tersebut. Ini pernyataannya ya. Nah, kita perhatikan contoh yang pertama sebagai berikut. Jika umur ibu 5 tahun yang akan datang mempunyai umur 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik yang paling kecil. Ubahlah kalimat tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah problem realnya. Di sini problem realnya itu adalah umur ibu dan umur adik yang paling kecil. Itu problem realnya. Kita tulis problem realnya. Umur ibu dan umur adik yang paling kecil. Nah, lalu dari problem real ini kita sederhanakan menjadi matematis, yaitu dengan menjadikan umur ibu itu X dan umur adik itu Y. Nah, ini dikatakan problem matematis. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Proses matematisnya. Proses matematisnya itu berarti kita membuat persamaan matematisnya. Persamaan matematikanya. Yaitu dengan membaca 5 tahun yang akan datang. Jika umur ibu 5 tahun yang akan datang mempunyai umur 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik. Berarti umur ibu 5 tahun yang akan datang berarti ditambah 5 itu sama dengan umur adik
10 kali lipat umur adik 3 tahun kurangnya. Berarti 10 kali umur adik dikurangi 3. 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik. Berarti umur adik kali 10 lipat dikurangi 3. Nah, ini adalah persamaan matematiknya. Ini yang disebut dengan proses matematisasi. Proses matematisasi. Nih. Jadi kalimat matematikanya adalah ini, persamaan matematiknya. Untuk lebih paham lagi, perhatikan contoh yang kedua. Masa kehamilan rata-rata dalam hari dari gajah, badak, dan kerbau apabila dijumlahkan adalah 1520 hari. Masa kehamilan badak adalah 58 hari lebih lama daripada kerbau. 2 kali masa kehamilan kerbau, kemudian dikurangi 162, merupakan masalah kehamilan gajah. Buatlah sistem persamaan linear 3 variabel dari informasi tersebut. Nah, langkah pertama adalah kita lihat problem matematisnya. Nah, di sini adalah permasalahannya masa kehamilan rata-rata dalam hari dari gajah, badak, dan kerbau. Itu adalah problem realnya. Jika kita tuliskan, yaitu permasalahannya masa kehamilan rata-rata dalam hari dari gajah, badak, kerbau. Ini disebut problem realnya. Lalu problem matematisnya yaitu kita menyederhanakan dan memudahkan langkah-langkah penyelesaiannya. Kalau kita tulis problem matematisnya, yaitu kita menyederhanakannya. Nah, lanjut. Dari penyederhanaan ini, kita buat permisalan. Permisalan yang pertama yaitu kita misalkan P itu adalah masa kehamilan gajah. Q itu masa kehamilan badak. Dan R masa kehamilan kerbau. Nah, setelah kita buat penyederhanaannya, lalu kita buat persamaan matematisnya. Persamaan matematisnya itu kita sebut dengan proses matematis. Dari kalimat yang pertama, di sini dikatakan apabila dijumlahkan adalah 1520 hari. Berarti yang pertama P ditambah Q ditambah R itu sama dengan 1520. Ini kalimat yang pertama. Lalu yang berikutnya itu dikatakan kalimat masa kehamilan badak adalah 58 hari lebih lama daripada kerbau. Berarti kita buat matematiknya. Badak itu Q
sama dengan kerbau itu R. 58 lebih lama dari kerbau. Berarti R kerbau ditambah 58 hari. Nih. Nah, selanjutnya dikatakan 2 kali masa kehamilan kerbau, kemudian dikurangi 162 merupakan masa kehamilan gajah. Berarti 2 kali masa kehamilan kerbau, 2R, dikurangi 162, itu merupakan kehamilan gajah. Berarti sama dengan P. Gajah itu P. Nah, inilah bentuk dari matematikanya. Nah, kita buat lagi. Disederhanakan itu menjadi yang pertama udah P plus Q. Kita tulis lagi deh. P plus Q plus R sama dengan 1520. Nah, yang kedua ini belakangnya supaya angka aja nih. Berarti Q min R sama dengan 58. Lanjut. Nah, ini P-nya kita pindahkan ke depan. Jadi min P. Min P plus 2R tetap itu sama dengan min 162 kita pindahkan. Jadi 162. Nah, inilah kalimat matematiknya. Jadi sistem persamaan linear 3 variabelnya adalah ini yang 3 ini. Tuh. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, jadi kesimpulannya atau rangkumannya adalah sebagai berikut. Persamaan linear 3 variabel merupakan persamaan linear yang memiliki atau memuat 3 jenis variabel. Bentuk umum persamaan linear 3 variabel dapat dinyatakan sebagai AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana A, B, C konstan dengan A, B, dan C tidak keduanya 0. Yang kedua, 2 atau lebih persamaan linear 3 variabel dengan jenis variabel yang sama dapat membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel dinyatakan sebagai berikut. A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Pasangan terurut A, B, C adalah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel apabila nilai A, B, dan C disubstitusikan ke dalam setiap persamaan menghasilkan pernyataan yang benar. Nah, sekian PJJ hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.